Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo warga sehat. Dalam sesi kali ini saya akan mencoba membahas tentang kencing manis ataupun diabetes mellitus, tentunya dengan bahasa yang sederhana, dengan sebuah harapan bagi saya bahwa warga sehat bisa melakukan atau merubah gaya hidup atau pola hidup sehingga terhindar daripada penyakit kencing manis atau diabetes mellitus itu sendiri. Untuk membahas diabetes mellitus, kita harus memahami proses pencernaan daripada manusia itu sendiri. Setiap suap makanan yang dimasukkan ke dalam mulut seseorang, pada akhirnya setelah dicerna di mulut dengan bantuan enzim, kemudian ke lambung dan masuk ke usus halus. Di usus halus baru diserap dan dirubah bentuknya menjadi gula yang disebut nantinya gula darah, kecuali pada makanan-makanan tertentu, molekul-molekul yang berat seperti lemak lain sebagainya tidak bisa langsung dicerna seperti itu. Nah, gula darah ini dipergunakan untuk aktivitas sehari-hari dan sisanya akan disimpan dengan bantuan sebuah hormon pada jaringan, yaitu otot ataupun hati. Suatu ketika diperlukan karena tidak ada lagi asupan makanan, gula darah menurun. Dengan menggunakan bantuan sebuah hormon pula, jaringan ini, cadangan ini dari liver ini akan dirubah bentuknya lagi menjadi gula. Itulah yang terjadi ketika seseorang memberikan asupan makanan. Hal ini bisa kita rasakan ketika kita berpuasa. Setelah kita sahur, kita akan merasa bugar sampai kurang lebih mungkin 6 jam setelah sahur, ya sekitar jam 11, jam 12 kita mulai merasa lemas. Namun ketika proses pemecahan cadangan makanan itu menjadi gula kembali, biasanya pada jam 2, jam 3 kita akan merasa bugar kembali. Mengenai kencing manis adalah situasi di mana kadar gula darah meningkat. Ada pemahaman yang salah di masyarakat bahwa masyarakat mengatakan ada kencing manis basah, kencing manis kering, yang sebetulnya itu terindikasi ataupun berpendapat karena komplikasi daripada kencing manis. Saya tidak akan membahas komplikasi kencing manis, tapi saya hanya akan membahas mengenal tanda-tanda daripada penyakit kencing manis. Kencing manis itu sendiri terjadi karena tidak berjalannya proses normal atau proses fisiologis tadi, seperti tadi. Di mana seorang yang punya penyakit kencing manis, ketika dia memasukkan makanan itu dirubah menjadi gula darah, ada ketidakmampuan dalam menyimpan gula darah menjadi cadangan-cadangan yang ada di otot dan di hati. Ya, untuk tipe manis tipe 1 itu jelas karena memang secara genetik dia akan selalu membutuhkan hormon insulin tadi yang merubah gula menjadi cadangan makanan. Nah, yang paling banyak dari dia yang terjadi di masyarakat adalah tipe 2. Tipe 2 itu sendiri sebetulnya yang diakibatkan oleh dari gaya atau pola hidup dan pola makan seseorang, di mana ada ketidakmampuan untuk menyimpan gula darah dalam jaringan dan otot karena beberapa faktor. Ada kemungkinannya 3. Yang pertama, produksi insulin yang kurang. Dari insulin ini adalah sebuah hormon yang diproduksi oleh pankreas, yang tadi saya berulang-ulang mengatakan bahwa fungsi insulin adalah menyimpan cadangan gula dalam bentuk dalam bentuk protein di dalam otot ataupun liver. Kemudian yang kedua, produksi insulinnya yang kurang berarti ada masalah juga di pankreasnya karena insulin tidak bisa diproduksi. Yang kedua adalah reseptor ataupun pengikat insulinnya di otot ataupun di hati yang kurang. Kalau kita berbicara masalah kinerja hormon, dia seperti kunci dan gemboknya, key and lock.
Jadi hormon tertentu akan ditangkap oleh reseptor tertentu untuk bereaksi secara kimia nantinya. Nah, yang ketiga ya tadi di samping insulinnya, kemudian reseptornya, kemudian juga tadi ada ketidakwajaran dalam proses pemecahan gulanya itu sendiri. Warga sehat yang saya hormati, bagaimana tanda-tanda bahwa kita memiliki kencing manis? Tanda utama penyakit kencing manis itu adalah satu, istilah kedokterannya disebut polidipsi, sering merasa haus. Nah, ini adalah sebuah permasalahan ketidakseimbangan sistem yang semestinya normal menjadi tidak normal. Karena tadi kadar gula darah yang tinggi sehingga kita memberikan respon karena kekentalan darah lain sebagainya, karena terlalu banyaknya gula, kandungan gula dalam darah, akhirnya dia akan selalu merasa haus dan terus merasa haus. Nah, resiko daripada sering minum akhirnya terjadi poliuri ataupun sering kencing. Ini tanda utama daripada kencing manis. Sering kencing karena apa? Karena memang terlalu banyak cairan juga yang dimasukkan oleh tubuh. Dan yang ketiga adalah polipagi ataupun sering lapar. Ya, inilah bentuk dari ketidakseimbangan sistem dari yang ada dalam tubuh kita. Bahwa gula darah sebetulnya tinggi di dalam darah, tapi ternyata tidak efektif menyimpan cadangan gula di dalam otot dan liver, sehingga merespon dengan rasa lapar yang berlebihan. Pada awalnya seorang kencing manis biasanya mengalami fase dia kurus karena tadi ada kesalahan informasi di dalam tubuh sehingga cadangan makanan yang ada di liver ataupun di otot pun dipecah untuk menjadi gula, padahal gula darah dalam posisi tinggi. Kemudian sebetulnya apa yang bisa kita lakukan dalam menghindari terjadinya penyakit kencing manis dalam diri kita? Yang pertama adalah pola makan dan makanan. Kalau kita harus menghitung jumlah kalori, itu kayaknya terlalu ribet. Di samping terlalu ribet, itu juga sangat individual. Tapi saya teringat adalah satu falsafah yang sangat umum tapi sangat bermanfaat. Saya ingat riwayat-riwayat yang diceritakan dalam sebuah hadis bahwa Rasulullah SAW makan itu untuk kebutuhan, bukan untuk pemuas nafsu. Intinya seperti itu. Yang kedua, Rasulullah selalu memberikan nasihat kepada para sahabat, makanlah kamu selagi lapar dan berhentilah makan sebelum kenyang. Inilah sebetulnya kesederhanaan Rasulullah dalam makan, bukan hanya menggunakan tangan 3 jari. Itu sangat tidak logis sebetulnya ketika kita makan nasi. Tapi kesederhanaan inilah yang menjadi kunci. Jadi jangan pernah makan kalau tidak merasa lapar dan berhenti makan sebelum kenyang. Bahkan dalam beberapa riwayat menyatakan sepertiga makanan, sepertiga air, dan sepertiga udara. Inilah kesederhanaan Rasulullah. Kalau makanan hanya dijadikan sebagai pemuas nafsu, sebetulnya apa yang kita kejar? Kalau orang-orang sufi punya falsafah seperti itu. Untuk mencapai sebuah kenikmatan, bukan makanan apa yang ingin kita makan, tapi seorang sufi akan mengatakan kenikmatan makan itu kalau ikannya atau apa ya istilah orang Sunda dengena, yaitu lapar. Maka coba Anda bayangkan ketika kita puasa, kita melihat air dalam gelas pun itu akan terasa nikmat. Tapi ketika kita kenyang, ada steak, ada spaghetti di meja, saya pikir kita tidak akan merasa tergiur dengan makanan-makanan itu.
Inilah kuncinya sebetulnya. Untuk makanan sendiri, sebetulnya inilah yang paling sulit kita menghindari. Karena walau bagaimanapun, dalam industri makanan saat ini, kita tidak bisa memilah-milih mana makanan yang sehat, yang tidak berbahaya, dan lain sebagainya. Bahkan produk-produk pertanian pun ini adalah hasil daripada stimulasi pupuk atau gemuk secara kimia, tidak lagi seperti kita dahulu. Yang kedua adalah pola hidup. Tadi saya katakan bahwa glukosa ataupun gula darah akan disimpan dalam jaringan karena bantuan hormon, yang hormon itu sendiri adalah spesifik dengan reseptornya yang ada di otot ataupun di liver. Reseptor-reseptor ini akan banyak berkembang ketika otot-otot itu sendiri digerakkan atau dilatih. Dalam arti aktivitas itu membantu meningkatkan kemampuan reseptor untuk mengikat insulin, menyimpan cadangan glukosa atau cadangan gula di dalam otot ataupun di dalam hati. Gerak adalah suatu hal yang mutlak bagi manusia karena sunnah manusia adalah bergerak. Tapi Anda bayangkan saat ini yang terjadi ketika kita dengan mudah mengakses teknologi. Mau ke warung, kita pakai motor. Mau agak 200-300 meter, kita bisa menggunakan mobil atau motor lain sebagainya. Ini sebetulnya kebiasaan-kebiasaan buruk yang saat ini kita lakukan. Maka saya tidak heran dalam masa ini angka kejadian penyakit kencing manis di masyarakat kita sangat tinggi. Tidak lagi mengenal segmen, tidak lagi mengenal masyarakat perkotaan atau pedesaan. Nah, saya kira itulah yang bisa kita lakukan. Dan satu kunci lagi untuk menghindari komplikasi-komplikasi daripada penyakit kencing manis itu sendiri. Tadi, secara umum penyakit kencing manisnya tidak terlalu berbahaya, tapi komplikasi bisa mengakibatkan kematian. Komplikasinya saya pikir nanti akan kita bahas pada sesi berikutnya. Terima kasih. Salam sehat untuk semua warga sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.